seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, Bapak Ibu saudara terkasih. Kita akan disapa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini dari Zakaria 8 ayatnya yang ke-16. Demikianlah isinya. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, siapakah yang masih meragukan kepastian firman Tuhan? Kalau kita masih ragu akan kepastian firman Tuhan, itu berarti kita meragukan perkataan Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu adalah pasti dan benar. Baik itu secara positif maupun secara negatif. Kenapa dikatakan secara positif atau secara negatif? Karena memang isi firman Tuhan yang bernuansa positif itu bernafaskan berkat bagi setiap umat yang setia kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang bernuansa negatif itu adalah konsekuensi dari perbuatan atau tindakan jahat umat di mata Tuhan. Dan salah satu konsekuensi yang dituai dari ketidaksetiaan umat adalah di mana Tuhan mengizinkan pengasingan, pembuangan bagi umatnya. Apa tujuan Tuhan ketika Tuhan mengizinkan pengasingan atau pembuangan bagi umat Tuhan? Supaya umat masuk ke dalam proses pemulihan. Tuhan ingin umatnya hidup mencerminkan karakternya, mencerminkan karakter daripada Tuhan. Sehingga pada akhirnya seluruh bangsa-bangsa di sekitar boleh semakin terbuka untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah yang benar dan firman-Nya yang pasti, lalu kemudian percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang benar melalui umat Tuhan yang juga memperkatakan kebenaran Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita percaya bahwa perkataan Tuhan adalah benar dan pasti, maka kita pun seharusnya memperkatakan kebenaran Tuhan kepada semua orang dimanapun kita hadir atau apapun yang kita lakukan. Seharusnya semua bernafaskan perkataan Tuhan yang benar, perkataan hukum Tuhan dengan tindakan yang benar, dengan sikap hidup yang benar. Itu seharusnya menjadi milik dan menjadi karakter bagi setiap orang percaya. Sehingga pastinya Bapak Ibu saudara yang terkasih, pastinya kita hadir akan membawa damai sejahtera yang daripada Allah Bapa bagi siapapun juga. Ingatlah, orang percaya memahami satu hal, from ortodoksi to ortopraksis. Dari perkataan, dari iman yang benar, itu seharusnya menuju kepada perbuatan yang benar. Tidak cukup hanya percaya akan perkataan Tuhan yang benar dan pasti. Tidak cukup hanya memperkatakan perkataan Tuhan yang benar dan pasti, tapi harus dimaksimalkan menuju kepada perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar itu pasti lebih bersuara nyaring daripada perkataan yang benar. Tuhan memampukan kita untuk percaya bahwa perkataan Tuhan, firman Tuhan adalah benar dan pasti, dan Tuhan juga memberdayakan kita untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya kepada semua orang, sehingga kita selalu membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan, dan itulah yang memberangkatkan kami untuk beraktivitas, melakukan segala tugas pelayanan kami. Kami bekerja dan berkarya di dalam Tuhan, dan pastinya setiap apa yang kami lakukan dan apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan,
Biarlah semuanya berdasarkan pada keyakinan kami akan perkataan Tuhan yang benar, akan firman Tuhan, dan kami juga diberdayakan melakukannya di setiap aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap kami sepanjang satu hari ini dimanapun jemaat Tuhan berada untuk berkarya. Biarlah mereka boleh berkarya di dalam Tuhan dan menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan melalui perkataan, bahkan melalui perbuatan. Nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap tingkah, langkah kita, dan juga laku kita di dalam kita berkarya bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.